Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yulia Mardika. Di sini saya akan melanjutkan tugas praktikum pemrograman Java modul 2. Bagian kedua. Target kegiatan meliputi mengenal tipe data dan jangkauannya, mengerti cara penulisan deklarasi, penugasan, dan inisialisasi. 3. Mengerti cara membuat identifier untuk kelas, variabel, dan konstanta. 4. Memahami logika pengerjaan operator aritmatika, memahami hierarki operator dan manipulasinya, mengenal tipe casting, membandingkan besar program lingkaran X.Java. Petunjuk kegiatan. Kegiatan praktikum mulai menggunakan editor NetBeans atau Notepad. Tipe data. Berkaitan erat dengan bagaimana sebuah variabel disimpan dalam memori modul karena tipe data sebuah variabel menentukan cara kompilator menginterpretasikan value atau nilai dalam memori. Tipe data dalam Java dibagi menjadi dua, yaitu tipe data primitif atau tipe data yang sederhana dan tipe data komposit atau tipe data turunan. Pada bab-bab awal pembahasan akan meliputi tipe data yang sederhana. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe data yang sederhana. Java mendefinisikan 8 tipe data primitif, yaitu byte, short, integer, long, float, double, char, dan boolean. Tiap tipe data tersebut memiliki range atau jangkauan yang berbeda. Khusus untuk tipe data boolean tidak memiliki range karena hanya memiliki dua keadaan saja, yaitu true dan false, benar atau salah. Oke, kita langsung ke stick to do. Buat sebuah program dengan nama range.java seperti yang tertulis pada listing program 1.1. Oh, di sini terjadi kesalahan. Mungkin tertulis pada listing program 2.1. Perhatikan listing programnya. Di sini saya sudah menyiapkan di NetBeans. Ini saya sudah menyiapkan listing program 2.1 di sini. Dan insya Allah sudah sama persis karena saya sudah teliti. Dan langsung saja ke episode berikutnya. Oke, step to do berikutnya. Simpan, compile, dan jalankan. Tuliskan output yang Anda peroleh pada tabel 2.1. Cobalah untuk melanjutkan program range.java di atas sehingga menghasilkan output serupa sesuai dengan tipe data long, float, dan double. Oke, karena kita sudah di sini pakai NetBeans, jadinya sudah tercompile dengan sendirinya. Dan kita di sini diperintahkan untuk menuliskan output yang diperoleh dan melanjutkan program range Java di atas sehingga mesin output serupa. Oh, berarti kita di sini disuruh menambah tipe data long, float, dan double. Oke, kita jalankan dulu. Dan ini hasilnya.
Dan ini merupakan output dari program 2.1. Dan kita di sini disuruh menambahkan tipe data. Disuruh menambahkan tipe data long, float, dan double. Jangan lupa, jika menggunakan NetBeans, usahakan untuk menekan kata menggunakan kontrol spasi untuk meminimalisir kesalahan dalam penulisan. Kita harus teliti karena sangat berpengaruh. Long, float, dan double.
Saya tuliskan biar terlihat rapi. Ini selanjutnya dan yang terakhir ternyata ini yang membuat error. Sudah tidak ada error lagi, kita jalankan. Dan ini adalah outputnya. Ini sudah ada byte, short, integer, long, float, dan double. Oke, kita sudah menambahkan tipe data long, float, dan double. Dan sekarang langsung ke. Sedangkan untuk menambah pemahaman tentang tipe data karakter, buatlah program learnCharacter.java. Oke, perhatikan programnya. Di sini saya juga sudah menuliskannya di NetBeans untuk menghemat waktu, untuk memperbanyak waktu. Kita lihat dulu. Dan ini sudah sama dengan program 2.2 tadi. Kita langsung beralih ke penjelasan singkat program. Program ini merupakan array. Program ini menggunakan array, if, dan kelas data tipe vector yang pembahasannya akan dilakukan pada kesempatan yang lain. Oh, berarti di sini masih akan menjelaskan di modul-modul berikutnya. Dan yang selanjutnya mohon memfokuskan pada output program. Baik, kita jalankan dulu. Dan ini adalah outputnya.
Apakah benar? I adalah abjad. I adalah huruf kecil. I adalah boleh digunakan sebagai awalan identifier. Y adalah abjad. Y adalah huruf besar. Y adalah boleh digunakan sebagai awalan identifier. S adalah abjad. S adalah huruf kecil. S adalah boleh digunakan sebagai awalan identifier. Sejauh ini masih betul. H adalah abjad. H adalah huruf besar. H adalah boleh digunakan sebagai awalan identifier. Z adalah abjad. Z adalah huruf kecil. Z adalah boleh digunakan sebagai awalan identifier. R adalah abjad. R adalah huruf besar. R adalah boleh digunakan sebagai awalan identifier. Betul. 1 adalah digit. 1 adalah tidak boleh digunakan sebagai awalan identifier. Tanda tanya adalah tidak boleh digunakan sebagai awalan identifier. 0O spasi adalah word spasi, tidak boleh digunakan sebagai awalan identifier. Masih betul. Bintang tanda bintang adalah tidak boleh digunakan sebagai awalan identifier. Ternyata outputnya betul dan kita beralih ke step 2 berikutnya. Dan kita beralih kepada video selanjutnya. Pelajari output yang tampil dan temukan hubungannya dengan penjelasan pada bagian identifier. Tadi saya sudah menjelaskan. Ubahlah pada salah satu data variabel array dari char di atas dari Y menjadi yes. Adakah pesan error? Tulis error pesan tersebut. Kesimpulan yang Anda peroleh. Kita langsung bukan yang lagi. Y mana Y? Kita disuruh ngubah Y ke yes. Wow, langsung terjadi error. Adakah error? Adakah pesan error? Ya, ada. Tulis error pesan tersebut. Dan kesimpulan apa yang Anda peroleh? Di sini terjadi error karena di sini itu memakai tipe data karakter. Sedangkan tipe data karakter hanya untuk menyimpan satu karakter saja. Sedangkan yes ini adalah gabungan dari beberapa karakter. Berarti disimpulkan kenapa terjadi error? Karena yes merupakan tipe data string yang menyimpan nilai dari beberapa gabungan karakter. Itu kesimpulan yang saya dapat. Terus kita berlanjut ke identifier. Identifier digunakan untuk memberi nama entitas di bahasa Java. Menurut Haryanto, penamaan ini adalah untuk variabel, metode, kelas, package, dan interface. Identifier di Java adalah case sensitif dan tidak dapat berupa kata yang dinyatakan sebagai receiver word. Aturan penamaan identifier. Case sensitif
capital letter, dan huruf kecil dibedakan. Semua karakter yang terkandung di identifier adalah signifikan, sehingga bila sebuah identifier dibuat dengan panjang 195 karakter, maka kesemuanya itu adalah signifikan. Pembuatan identifier dapat berapapun panjangnya, berarti tidak terbatas. Dapat diawali dengan huruf A sampai Z, A kecil sampai Z kecil, A besar sampai Z besar, garis bawah atau underscore, atau tanda dolar. Identifier tidak bisa diawali dengan angka 0 sampai 9. Berarti di sini identifier tidak boleh diawali dengan angka. Dan tidak boleh mengandung simbol-simbol seperti plus, space, dan tidak boleh menggunakan keyword. Keyword itu adalah kata-kata khusus dalam Java yang digunakan untuk pemrograman. Lanjut ke variabel. Variabel adalah nama tertentu yang mewakili suatu lokasi, alamat memori, menyimpan suatu data. Variabel adalah tempat menampung data sementara. Selama program berjalan, nilainya dapat diubah sesuai dengan manipulasinya. Pemberian nama suatu variabel mengacu pada aturan umum identifier. Walaupun tahap identifying sebuah variabel adalah terdiri sembarang karakter, namun ada baiknya dibuat sedekat mungkin dengan maksud pembuatan variabel itu sendiri. Misalnya dibutuhkan sebuah variabel untuk menampung hasil perkalian antara jumlah barang dengan harga satuan barang. Maka pemberian nama yang sesingkat T atau N dapat dihindarkan, begitu pula dengan identifier jumlah barang kali harga satuan barang. Mungkin akan terlalu panjang. Beberapa nama seperti jumlah kali harga atau total awal atau total satu mungkin bisa dipilih. Deklarasi, assignment, dan inisialisasi. Deklarasi, assignment, dan inisialisasi. Lanjut ke deklarasi, assignment, dan inisialisasi. Setelah kita mengenal identifier khususnya untuk variabel, maka perlu dipahami bagaimana bentuk deklarasi untuk sebuah atau sejumlah variabel dalam pemrograman Java. Setiap variabel akan digunakan untuk deklarasikan dahulu. Maksudnya, deklarasi adalah menyatakan suatu nama variabel dilengkapi dengan tipe data variabel tersebut. Bentuk umum deklarasi adalah seperti ini. Tipe data spasi nama variabel. Sedangkan yang dimaksud dengan assignment atau penugasan adalah pemberian harga atau nilai. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk umum. Ada perbedaan kan antara deklarasi dengan assignment. Lanjut ke inisialisasi. Adalah pemberian nilai awal yang dimaksud untuk menghindari error program. Bentuk umum inisialisasi sama dengan bentuk umum assignment. Inisialisasi variabel dengan tipe data float dan double dilakukan sesuai sebagai contoh berikut. Oke, kita next saja. Di sini ini adalah contohnya. Bisa diperhatikan. Antara assignment dan inisialisasi adalah hal yang sering dianggap sama. Sedikit perbedaannya terletak pada penggunaan variabel tersebut pada langkah selanjutnya. Misalkan pada bridge program sebagai berikut. Perbedaannya ada di sini. Yang dimaksud dengan inisialisasi adalah ini. Penambahan ini. Oke, next dulu, nanti akan saya jelaskan lagi.
Program di atas tidak akan menimbulkan masalah walaupun variabel hasil belum diberi nilai awal atau belum dilakukan inisialisasi. Karena value atau nilai untuk variabel hasil dilakukan dengan penugasan atau assignment. Dilakukan pada baris program hasil sama dengan X plus Y. Namun akan timbul masalah bila program ditulis seperti ini. Meskipun yang akan di-outputkan hasil plus X, sedangkan hasil plus X di sini gak ada nilainya. Jadinya akan timbul masalah. Hal ini disebabkan karena variabel hasil dioperasikan sebelum adanya pemberian nilai. Pemberian nilai awal. Deklarasi dapat dilakukan sekaligus dengan assignment atau inisialisasi. Contohnya adalah integer X sama dengan 5, Y sama dengan 8. Variabel X dan Y memiliki tipe data yang sama, namun diberikan nilai yang berbeda. Hal ini bisa dilakukan pada satu baris program. Patut diingat bahwa assignment dan inisialisasi mengharuskan adanya kesesuaian antara tipe data dan nilai yang diberikan. Tip to do. Perhatikan source code program range.java khususnya pada baris ke-5 sampai 11. Pada baris keberapa deklarasi, inisialisasi, dan assignment. Oke, kita buka lagi mappingnya ke range.java. Oke, di program ini saya akan mencari deklarasi inisialisasi. Oke, pada program range.java saya akan mencari deklarasi inisialisasi dan assignment. Di sini baik nih. Ini adalah tipe data dan ini adalah variabelnya. Ini dideklarasikan. Ini berarti menunjukkan bahwa ini adalah deklarasi. Sedangkan yang ini byte.max_value ini adalah inisialisasi. Karena pemberian nilai awal yang dimaksud karena pemberian nilai dan pada bit.value ini adalah inisialisasi. Karena di sini memberikan pemberian deklarasi langsung. Dan yang contoh assignment adalah pada longing. Di sini dikatakan assignment karena diberikan nilai di deklarasi yang lain. Seperti yang saya jelaskan di awal. Ini saya akan mencari deklarasi, inisialisasi, dan assignment. Di sini kan sudah jelas, ini tipe data. Dan di sebelahnya ini adalah variabel. Ini merupakan sudah deklarasi, gabung ini merupakan deklarasi. Dan perhatikan, ini adalah tipe data. Dan ini adalah variabelnya. Dan ini merupakan sudah deklarasi. Dan yang selanjutnya inisialisasi. Kenapa dinamakan inisialisasi? Karena sifatnya langsung memberi nilai pada deklarasi
tersebut. Dan yang selanjutnya adalah assignment. Perhatikan pada tulisan long min. Padahal sebelumnya sudah dituliskan long min, tapi dia memberi nilai di baris yang lain. Itu yang dinamakan dengan assignment. Kita lanjut ke berikutnya. Konstanta. Di Java, kita menggunakan kata kunci atau keyword final untuk menunjukkan bahwa identifier itu adalah sebuah konstanta menurut Haryanto. Perbedaan antara variabel dan konstanta adalah bahwa konstanta memiliki nilai yang konsisten, tetap sama pada saat program dijalankan. Sering digunakan menampung nilai-nilai konsisten seperti nilai pi, tetapan gravitasi bumi, dan sebagainya. Dan next. Tipe casting. Saat kita membicarakan suatu bentuk operasi atau kalimat matematika, maka kita akan memberikan nilai hasil operasi dan dari sejumlah variabel dari variabel sumber ke variabel tujuan. Misalnya pada operasi hasil sama dengan X plus Y. Yang disebut dengan variabel sumber adalah X dan Y, sedangkan hasil disebut sebagai variabel tujuan. Ada kalanya pada suatu operasi terdapat incompatible atau ketidaksesuaian antara tipe data variabel sumber dengan tipe data variabel tujuan, sehingga menimbulkan output yang tidak sesuai. Untuk mengatasi ini, ada teknik yang disebut dengan konversi dan tipe casting. Pada perbedaan tipe data, terdapat dua keadaan, yaitu compatible dan incompatible. Jika perbedaan tipe data pada variabel tersebut dalam keadaan compatible atau kesesuaian, maka Java akan melakukan konversi secara otomatis. Hal ini dapat terjadi bila terdapat dua syarat tersebut. Yang pertama, dua tipe data tersebut compatible, berkesesuaian. Yang kedua, tipe data variabel tujuan memiliki ukuran lebih besar daripada tipe data variabel sumber. Jika tidak tercapai dua syarat tersebut, maka kita akan melakukan tipe casting, yaitu pemaksaan konversi suatu tipe data awal ke tipe data tertentu. Casting sering diperlukan ketika hasil operasi memiliki tipe data yang berbeda dengan variabel penampungnya. Tindakan casting dilakukan dengan menempatkan tipe yang diharapkan di dalam tanda kurung di awal suatu variabel atau value. Yang akan di casting bentuk umumnya adalah, ini adalah contohnya, bisa dilihat, dan kita langsung ke step to do. Lakukan percobaan menggunakan tipe casting. Oke, kita akan melakukan percobaan di NetBeans. Tipe casting. Oke, kita akan melakukan percobaan di sini. Oke, kita akan melakukan percobaan menggunakan tipe casting di sini. Ini kita akan menggunakan tipe data string.
Jangan lupa tanda petik 2 karena ini merupakan tipe data string. Integer dot parseInt. Int sama dengan nilai list Oke, dan kita coba jalankan. Dan ternyata di sini oke, dan coba kita jalankan. Di sini outputnya 15. Kita cek. Hasilnya sama dengan nilai plus Y. Berarti di sini 8 plus 7 dan hasilnya 15. Oke, ternyata sudah benar. Dan selanjutnya, oh ternyata sudah selesai. Dan untuk modul yang kedua, alhamdulillah sudah selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yulia Mahardika. Ini saya akan melanjutkan tugas praktikum pemrograman Java modul 2. Bagian kedua. Target kegiatan meliputi mengenal tipe data dan jangkauannya, mengerti cara penulisan deklarasi, penugasan, dan inisialisasi. 3. Mengerti cara membuat identifier untuk kelas, variabel, dan konstanta. 4. Memahami logika pengerjaan operator aritmatika, memahami hierarki operator dan manipulasinya, mengenal tipe casting, membandingkan besar program lingkaran X.Java. Petunjuk kegiatan. Kegiatan praktikum mulai menggunakan editor NetBeans atau Notepad. Tipe data. Berkaitan erat dengan bagaimana sebuah variabel disimpan dalam memori modul karena tipe data sebuah variabel menentukan cara kompilator menginterpretasikan value
atau nilai dalam memori. Tipe data dalam Java dibagi menjadi dua, yaitu tipe data primitif atau tipe data yang sederhana dan tipe data komposit atau tipe data turunan. Pada bab-bab awal pembahasan akan meliputi tipe data yang sederhana. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe data yang sederhana. Java mendefinisikan 8 tipe data primitif, yaitu byte, short, integer, long, float, double, char, dan boolean. Tiap tipe data tersebut memiliki range atau jangkauan yang berbeda. Khusus untuk tipe data boolean tidak memiliki range karena hanya memiliki dua keadaan saja, yaitu true dan false, benar atau salah. Oke, kita langsung ke step to do. Buat sebuah program dengan nama range.java seperti yang tertulis pada listing program 1.1. Oh, di sini terjadi kesalahan. Mungkin tertulis pada listing program 2.1. Perhatikan listing programnya. Di sini saya sudah menyiapkan di NetBeans. Ini saya sudah menyiapkan listing program 2.1 di sini. Dan insya Allah sudah sama persis karena saya sudah teliti. Dan langsung saja ke metode berikutnya. Oke, step to do berikutnya. Simpan, compile, dan jalankan. Tuliskan output yang Anda peroleh pada tabel 2.1. Cobalah untuk melanjutkan program range.java di atas sehingga menghasilkan output serupa sesuai dengan tipe data long, float, dan double. Oke, karena kita sudah di sini pakai NetBeans, jadinya sudah tercompile dengan sendirinya. Dan kita di sini diperintahkan untuk menuliskan output yang diperoleh dan melanjutkan program range Java di atas sehingga mesin output serupa. Oh, berarti kita di sini disuruh menambah tipe data long, float, dan double. Oke, kita jalankan dulu. Dan ini hasilnya. Dan ini merupakan output dari program 2.1. Dan kita di sini disuruh menambahkan tipe data long, float, dan double. Jangan lupa, jika menggunakan NetBeans, usahakan untuk menekan kata menggunakan kontrol spasi untuk meminimalisir kesalahan dalam penulisan.
Kita harus teliti karena sangat berpengaruh. Long flute dan dome. Kita riliskan biar terlihat rapi. Ini selanjutnya dan yang terakhir ternyata ini yang membuat error. Sudah tidak ada error lagi. Kita jalankan. Dan ini adalah outputnya.
Sini sudah ada byte, short, integer, long, float, dan double. Oke, kita sudah menambahkan tipe data long, float, dan double, dan sekarang langsung ke. Sedangkan untuk menambah pemahaman tentang tipe data karakter, buatlah program learnCharacter.java. Oke, perhatikan programnya. Di sini saya juga sudah menuliskannya di NetBeans untuk menghemat waktu, untuk memperbanyak waktu. Kita lihat dulu. Dan ini sudah sama dengan program 2.2 tadi. Kita langsung beralih ke penjelasan singkat program. Program ini merupakan array. Program ini menggunakan array, if, dan kelas data tipe vector yang pembahasannya akan dilakukan pada kesempatan yang lain. Oh, berarti di sini masih akan menjelaskan di modul-modul berikutnya. Dan yang selanjutnya mohon memfokuskan pada output program. Baik, kita jalankan dulu. Dan ini adalah outputnya. Apakah benar? I adalah abjad. I adalah huruf kecil. I adalah boleh digunakan sebagai awalan identifier. Y adalah abjad. Y adalah huruf besar. Y adalah boleh digunakan sebagai awalan identifier. S adalah abjad. S adalah huruf kecil. S adalah boleh digunakan sebagai awalan identifier. Jadi ini masih betul. H adalah abjad. H adalah huruf besar. H adalah boleh digunakan sebagai awalan identifier. Z adalah abjad. Z adalah huruf kecil. Z adalah boleh digunakan sebagai awalan identifier. R adalah abjad. R adalah huruf besar. R adalah boleh digunakan sebagai awalan identifier. Betul. 1 adalah digit. 1 adalah tidak boleh digunakan sebagai awalan identifier. Tanda tanya adalah tidak boleh digunakan sebagai awalan identifier. 0 O spasi adalah word spasi, tidak boleh digunakan sebagai awalan identifier. Masih betul. Bintang tanda bintang adalah tidak boleh digunakan sebagai awalan identifier. Ternyata outputnya betul dan kita beralih ke step modul berikutnya. Dan kita beralih kepada video selanjutnya. Pelajari output yang tampil dan temukan hubungannya dengan penjelasan pada bagian identifier. Tadi saya sudah menjelaskan. Ubahlah pada salah satu data variabel array dari char di atas dari Y menjadi yes. Adakah pesan error? Tulis error pesan tersebut. Kesimpulan yang Anda peroleh. Kita langsung buka Netbeans lagi.
Y mana Y? Kita disuruh ngubah Y ke yes. Wow, langsung terjadi error. Adakah error? Adakah pesan error? Ya, ada. Tulis error pesan tersebut. Dan kesimpulan apa yang Anda peroleh. Di sini terjadi error karena di sini itu memakai tipe data karakter. Sedangkan tipe data karakter hanya untuk menyimpan satu karakter saja. Sedangkan yes ini adalah gabungan dari beberapa karakter. Berarti disimpulkan kenapa terjadi error? Karena yes merupakan tipe data string yang menyimpan nilai dari beberapa gabungan karakter. Itu kesimpulan yang saya dapat. Terus kita berlanjut ke identifier. Identifier digunakan untuk memberi nama entitas di bahasa Java. Menurut Haryanto, penamaan ini adalah untuk variabel, metode, kelas, package, dan interface. Identifier di Java adalah case sensitive dan tidak dapat berupa kata yang dinyatakan sebagai receiver word. Aturan penamaan identifier. Case sensitive, capital letter, dan huruf kecil dibedakan. Semua karakter yang terkandung di identifier adalah signifikan, sehingga bila sebuah identifier dibuat dengan panjang 195 karakter, maka kesemuanya itu adalah signifikan. Pembuatan identifier dapat berapapun panjangnya, berarti tidak terbatas. Dapat diawali dengan huruf A sampai Z, A kecil sampai Z kecil, A besar sampai Z besar, garis bawah atau underscore, atau tanda dolar. Identifier tidak bisa diawali dengan angka 0 sampai 9. Berarti di sini identifier tidak boleh diawali dengan angka. Dan tidak boleh mengandung simbol-simbol seperti plus, /, dan tidak boleh menggunakan keyword. Keyword itu adalah kata-kata khusus dalam Java yang digunakan untuk pemrograman. Lanjut ke variabel. Variabel adalah nama tertentu yang mewakili suatu lokasi, alamat memori, menyimpan suatu data. Variabel adalah tempat menampung data sementara. Selama program berjalan, nilainya dapat diubah sesuai dengan manipulasinya. Pemberian nama suatu variabel mengacu pada aturan umum identifier. Walaupun tahap identifying sebuah variabel adalah terdiri sembarang karakter. Namun ada baiknya dibuat sedekat mungkin dengan maksud pembuatan variabel itu sendiri. Misalnya dibutuhkan sebuah variabel untuk menampung hasil perkalian antara jumlah barang dengan harga satuan barang. Maka pemberian nama yang sesingkat T atau N dapat dihindarkan, begitu pula dengan identifier. Jumlah barang kali harga satuan barang. Mungkin akan terlalu panjang. Beberapa nama seperti jumlah kali harga atau total awal atau total satu mungkin bisa dipilih. Deklarasi, assignment, dan inisialisasi. Deklarasi, assignment, dan inisialisasi. Lanjut ke deklarasi, assignment, dan
inisialisasi. Setelah kita mengenal identifier khususnya untuk variabel, maka perlu dipahami bagaimana bentuk deklarasi untuk sebuah atau sejumlah variabel dalam pemrograman Java. Setiap variabel akan digunakan untuk deklarasikan dahulu. Maksudnya, deklarasi adalah menyatakan suatu nama variabel dilengkapi dengan tipe data variabel tersebut. Bentuk umum deklarasi adalah seperti ini. Tipe data spasi nama variabel. Sedangkan yang dimaksud dengan assignment atau penugasan adalah pemberian harga atau nilai. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk umum. Ada perbedaan kan antara deklarasi dengan assignment. Lanjut ke inisialisasi. Adalah pemberian nilai awal yang dimaksud untuk menghindari error program. Bentuk umum inisialisasi sama dengan bentuk umum assignment. Inisialisasi variabel dengan tipe data float dan double dilakukan sesuai sebagai contoh berikut. Oke, kita next saja. Di sini ini adalah contohnya. Bisa diperhatikan. Antara assignment dan inisialisasi adalah hal yang sering dianggap sama. Sedikit perbedaannya terletak pada penggunaan variabel tersebut pada langkah selanjutnya. Misalkan pada bridge program sebagai berikut. Perbedaannya ada di sini. Yang dimaksud dengan inisialisasi adalah ini. Penambahan ini. Oke, next dulu, nanti akan saya jelaskan lagi. Program di atas tidak akan menimbulkan masalah walaupun variabel hasil belum diberi nilai awal atau belum dilakukan inisialisasi. Karena value atau nilai untuk variabel hasil dilakukan dengan penugasan atau assignment. Dilakukan pada baris program hasil sama dengan X plus Y. Namun akan timbul masalah bila program ditulis seperti ini. Meskipun yang akan di-outputkan hasil plus X, sedangkan hasil plus X di sini gak ada nilainya. Jadinya akan timbul masalah. Hal ini disebabkan karena variabel hasil dioperasikan sebelum adanya pemberian nilai. Pemberian nilai awal. Deklarasi dapat dilakukan sekaligus dengan assignment atau inisialisasi. Contohnya adalah integer X sama dengan 5, Y sama dengan 8. Variabel X dan Y memiliki tipe data yang sama, namun diberikan nilai yang berbeda. Hal ini bisa dilakukan pada satu baris program. Patut diingat bahwa assignment dan inisialisasi mengharuskan adanya kesesuaian antara tipe data dan nilai yang diberikan. Tip to do. Perhatikan source code program range.java khususnya pada baris ke-5 sampai 11. Pada baris keberapa deklarasi, inisialisasi, dan assignment. Oke, kita buka lagi mappingnya ke range.java. Oke, di program ini saya akan mencari deklarasi inisialisasi. Oke, pada program range.java saya akan mencari deklarasi inisialisasi dan assignment. Di sini byte nih. Ini adalah tipe data dan ini adalah variabelnya. Ini dideklarasikan. Ini berarti menunjukkan bahwa ini adalah deklarasi. Sedangkan yang ini byte.next_value ini adalah inisialisasi. Karena pemberian nilai awal yang dimaksud untuk karena pemberian nilai
Dan pada bit.ly. Kalau ini adalah inisialisasi. Karena di sini memberikan pemberian deklarasi langsung. Dan yang contoh assignment adalah pada login. Di sini dikatakan assignment karena diberikan nilai di deklarasi yang lain. Seperti yang saya jelaskan di awal. Ini saya akan mencari deklarasi, inisialisasi, dan assignment. Di sini kan sudah jelas, ini tipe data. Dan di sebelahnya ini adalah variabel. Ini merupakan sudah deklarasi, gabungan ini merupakan deklarasi. Dan perhatikan, ini adalah tipe data. Dan ini adalah variabelnya. Dan ini merupakan sudah deklarasi. Dan yang selanjutnya inisialisasi. Kenapa dinamakan inisialisasi? Karena sifatnya langsung memberi nilai pada deklarasi tersebut. Dan yang selanjutnya adalah assignment. Perhatikan pada tulisan logmin. Padahal sebelumnya sudah dituliskan logmin. Tapi dia memberi nilai di baris yang lain. Itu yang dinamakan dengan assignment. Kita lanjut ke berikutnya. Konstanta. Di Java, kita menggunakan kata kunci atau keyword final untuk menunjukkan bahwa identifier itu adalah sebuah konstanta menurut Haryanto. Perbedaan antara variabel dan konstanta adalah bahwa konstanta memiliki nilai yang konsisten, tetap sama pada saat program dijalankan. Sering digunakan menampung nilai-nilai konsisten seperti nilai pi, tetapan gravitasi bumi, dan sebagainya. Kita next. Tipe casting. Saat kita membicarakan suatu bentuk operasi atau kalimat matematika, maka kita akan memberikan nilai hasil operasi dan dari sejumlah variabel dari variabel sumber ke variabel tujuan. Misalnya pada operasi hasil sama dengan X plus Y. Yang disebut dengan variabel sumber adalah X dan Y, sedangkan hasil disebut sebagai variabel tujuan. Ada kalanya pada suatu operasi terdapat incompatible atau ketidaksesuaian antara tipe data variabel sumber dengan tipe data variabel tujuan, sehingga menimbulkan output yang tidak sesuai. Untuk mengatasi ini, ada teknik yang disebut dengan konversi dan tipe casting. Pada perbedaan tipe data, terdapat dua keadaan yaitu compatible dan incompatible. Jika perbedaan tipe data pada variabel tersebut dalam keadaan compatible atau kesesuaian, maka Java akan melakukan konversi secara otomatis. Hal ini dapat terjadi bila terdapat dua syarat tersebut. Yang pertama, dua tipe data tersebut compatible, berkesesuaian. Yang kedua, tipe data variabel tujuan memiliki ukuran lebih besar daripada tipe data variabel sumber. Jika tidak tercapai dua syarat tersebut, maka kita akan melakukan tipe casting, yaitu pemaksaan konversi suatu tipe data awal ke tipe data tertentu. Casting sering diperlukan ketika hasil operasi memiliki tipe data yang berbeda dengan variabel penampungnya. Tindakan casting dilakukan dengan menempatkan tipe yang diharapkan
di dalam tanda kurung di awal suatu variabel atau value yang akan di casting. Bentuk umumnya adalah, ini adalah contohnya, bisa dilihat, dan kita langsung ke step 2. Lakukan percobaan menggunakan tipe casting. Oke, kita akan melakukan percobaan di NetBeans. Tipe casting. Oke, kita akan melakukan percobaan di sini. Oke, kita akan melakukan percobaan menggunakan tipe casting di sini. Ini kita akan menggunakan tipe data string. Jangan lupa tanda petik 2 karena ini merupakan tipe data string. Integer dot parseInt. Ini sama dengan nilai list
Oke, dan kita coba jalankan. Dan ternyata di sini oke, dan coba kita jalankan. Di sini outputnya 15. Kita cek. Hasilnya sama dengan nilai plus Y. Berarti di sini 8 plus 7 dan hasilnya 15. Oke, ternyata sudah benar. Dan selanjutnya, oh ternyata sudah selesai. Dan untuk modul yang kedua, alhamdulillah sudah selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.